Bakal calon presiden Baca Pres Prabowo Subianto memastikan program hilirisasi dari Presiden Joko Widodo, Jokowi akan dilanjutkan dalam pemerintahannya jika ia terpilih menjadi presiden dalam pemilu 2024. Prabowo mengungkapkan, hilirisasi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia dan menghentikan mengalirnya kekayaan negara ke negara luar. Ia mencontohkan pada komoditas nikel. Pada tahun 2017 ekspor nikel telah menghasilkan 3,3 miliar dolar, kemudian, melalui hilirisasi pada tahun 2022 nilai ekspor nikel naik menjadi 33,8 miliar dolar karena kebijakan hilirisasi. Jadi hilirisasi mutlak terus dilakukan, kata Prabowo dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, dipantau secara daring. Prabowo juga melihat hilirisasi ini bisa menjadi masa depan di Indonesia dengan kekayaan alam yang Indonesia miliki. Perkembangan industri otomotif yang mengarah ke ramah lingkungan dengan mengganti energi fosil ke baterai menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan industri otomotifnya. Kita bisa lihat perkembangan yang akan datang, industrinya akan menuju ke industri otomotif listrik dan Indonesia berada di posisi yang kompetitif menyongsong itu, jelas Prabowo. Kemudian selanjutnya itu, strategi yang paling kunci adalah hilirisasi. Hilirisasi adalah mutlak harus kita lakukan. Kalau kita lihat, contoh saja mulai dari satu komoditas, yaitu nikel. Tahun 2017, ekspor nikel kita berada di posisi 3,3 miliar dolar. Tahun 2020 ada larangan ekspor nikel. Tahun 2022 penerimaan kita adalah 33 miliar dolar. Naik 1000% dengan kebijakan. Kadang-kadang dengan kebijakan bisa merubah nasib suatu bangsa. Dengan hilirisasi kita bisa hentikan mengalir keluarnya kekayaan negara. Saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa perkembangan yang akan datang adalah nanti industrinya akan menuju ke industri otomotif listrik, dan Indonesia berada dalam posisi yang sangat-sangat kompetitif untuk menyongsong itu. Kita juga sudah membuat pohon-pohon industri dari 21 komoditas yang strategis di dunia. Kita sudah membuat petanya pohon industrinya. Contoh, kita lihat sekarang tembaga, demikian turunannya, demikian pohon industri yang kita harus tuju. Nikel, boksit, timah, seterusnya, sampai dengan rumput laut kita punya. Sekarang sudah menyusun grand strategy dan rinci gas bumi, dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, dengan hilirisasi, dengan perbaikan dalam organisasi, dalam perbaikan dalam pengelolaan, terutama dalam penerimaan pemerintahan, kita optimis kita akan menuju Indonesia makmur. Kita sebagai contoh, kalau kita lihat penerimaan sebagai rasio dari PDB kita, ya, revenue, government revenue ratio terhadap PDB, kita melihat bahwa kita kalah dengan Kamboja. Government revenue to GDP kita sekarang berada di 12%, Kamboja 18%. Sebenarnya data terakhir yang saya terima sudah mendekati 20%. Malaysia juga di atas kita, Thailand sudah mendekati 20%, Vietnam sudah 20%. Saya tanya sekarang saudara-saudara yang terhormat, sebagai putra-putri Indonesia, bedanya kita sama orang Kamboja apa? Bedanya kita sama orang Vietnam apa? Apa Indonesia lebih bodoh? Apa orang Indonesia lebih bodoh? Lebih tidak becus? Saya kira ini adalah masalah management. Ini adalah masalah will. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara para ekonom, seandainya dengan manajemen yang baik di Departemen Dirjen Pajak
atau Dirjen Bea Cukai, penerimaan kita bisa perbaiki dengan IT, dengan komputerisasi dan sebagainya. Kita bisa hitung 8% dari 1.500 miliar dolar peningkatannya cukup signifikan, saudara-saudara sekalian. Ratusan miliar dolar tambahan anggaran kita. Dan dengan itu kita bisa investasi, kita akan menjadi tidak hanya swasembada pangan, saya yakin kita bisa jadi lumbung pangan dunia. Saudara sekalian, waktu saya tinggal 35 detik. Saya tidak salah, saya patuh, disiplin terhadap panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita kasih aplaus buat Pak Prabowo Subianto. Selain itu, pihaknya juga telah membuat pohon industri untuk 21 komoditas unggulan yang bisa ditawarkan untuk dihilirisasi. Beberapa di antaranya seperti tembaga, nikel, bauksit, timah hingga rumput laut.